Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas materi mengenai menjelaskan bagaimana mengembangkan paragraf. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Pengertian, fungsi, tanda, struktur, syarat, kesatuan, kecukupan pengembangan, koherensi atau kepaduan, pola pengembangan, teknik, klimaks, induksi, antiklimaks, deduksi. Isi, pola alamiah, pola ruang dan pola waktu kronologis, pola logis, definisi, klasifikasi, perbandingan, pertentangan, pemberian alasan, sebab akibat, dan lain-lain. Syarat kesatuan satu alinea, satu topik, plus penjelas tidak menyimpang, kecukupan pengembangan, koherensi atau kepaduan, pola pengembangan, teknik, klimaks, induksi, penjelasan khusus ke umum, anti klimaks, deduksi, penjelasan umum ke khusus, isi, pola alamiah, pola ruang waktu, dan pola waktu atau kronologis. Pola logis, definisi, klasifikasi, perbandingan, pertentangan, pemberian alasan, sebab akibat, dan lain-lain. Kesalahan apa yang Anda temukan pada ABN di bawah ini? Banyak masyarakat Indonesia yang sebagian besar tidak menabung uangnya di bank. Maka dari itu pemerintah menaikkan suku bunga bank dengan maksud mengurangi tingkat inflasi dan meningkatkan masyarakat penting menabung. Bunga-bunga bank sekarang sudah dinaikkan oleh pemerintah walaupun hanya sedikit dibandingkan bunga. Berita akan dinaikkan suku bunga sudah ada di koran-koran dan di berita-berita seperti Metro TV dan lain-lain. Maksud pemerintah menaikkan suku bunga bank tersebut untuk menguntungkan para penabung dan menarik perhatian masyarakat akan pentingnya menabung sumber mahasiswa ini. Kesalahan apa yang Anda temukan ini? Seorang desainer yang bekerja pada sebuah advertising design harus dapat mengerti cara kerja mesin cetak offset. Apabila kita sebagai desainer mendapatkan pekerjaan dari seorang klien dan kita harus mendesain apa yang diminta oleh klien menjadi final. Wow, setelah menjadi event, kita menyelesaikan dengan mencetak sumber mahasiswa FSFB. Satu pengertian satuan bahasa yang mengacu pada satu atau topik atau gagasan. Perpaduan kalimat yang memperlihatkan satu kesatuan pikiran. Dua, fungsi memisahkan satu topik dengan topik lain karena satu alinea hanya ada satu topik. Memudahkan pemahaman dengan cara melakukan penghentian lebih lama pada akhir baris. Tanda identasi yaitu dengan menjorokkan baris pertama di topik, pengertian iklan, topik, tujuan iklan, menjalankan baris pada pergantian alinea, topik, pengertian iklan,
topik tujuan iklan. Empat, struktur atau kerangka alinea terdiri atas topik hanya satu plus pikiran penjelas lebih dari satu. Artinya setiap alinea hanya memiliki satu topik dan ada satu atau lebih kalimat penjelas. Banyaknya kalimat penjelas dalam satu kalimat tidak ditentukan oleh penulis, tetapi ditentukan oleh tuntutan topiknya. 5 syarat kesatuan. Setiap alinea itu hanya terdapat satu topik dan semua kalimat penjelasnya hanya membicarakan topik tersebut. Penjelasan tidak menyimpang topik. Cara menuangkan topik ada dua cara, satu eksplisit atau tersurat. Tertulis secara jelas di sebuah kalimat topik. Artinya untuk menemukan topik tersebut cukup membaca sebuah kalimat, tidak perlu membaca seluruh kalimatnya. Letak kalimat topik itu berada sebagai berikut. Awal alinea. Setiap makhluk hidup memerlukan alam lingkungan yang sesuai. Sebagai contoh, tidak pernah ada ikan yang hidup di darat, ia selalu hidup di air. Kita tidak pernah pula menemukan kelinci hidup di air, namun kelinci hidup di darat. Pohon kurma biasa dijumpai hidup di padang pasir. Pohon anggur hidup di udara dingin, tetapi durian akan tumbuh di daerah tropis. Jadi untuk mengetahui topiknya ada di kalimat topik yang letaknya di awal alinea, yaitu setiap makhluk hidup perlu lingkungan sesuai. Kalimat yang lain tidak ada topik dan hanya fokus sebagai penjelas topik. B. Akhir alinea. Tidak pernah ada ikan yang hidup di darat. Ia selalu hidup di air. Kita tidak pernah pula menemukan kelinci hidup di air, namun kelinci hidup di darat. Pohon kurma biasa dijumpai hidup di padang pasir. Pohon anggur hidup di udara dingin, tetapi durian akan tumbuh di daerah tropis. Jadi jelas bahwa setiap makhluk hidup memerlukan alam lingkungan yang sesuai. Topik alinea di atas tertulis di kalimat topik letaknya di akhir alinea. C. Awal diulangi di akhir alinea. Setiap makhluk hidup memerlukan alam lingkungan yang sesuai. Contohnya, tidak pernah ada ikan yang hidup di darat. Ia selalu hidup di air. Kita tidak pernah pula menemukan kelinci hidup di air, namun kelinci hidup di darat. Pohon kurma biasa dijumpai hidup di padang pasir. Pohon anggur hidup di udara dingin, tetapi durian akan tumbuh di daerah tropis. Jadi jelas bahwa setiap makhluk hidup memerlukan alam lingkungan yang sesuai. Topik alinea di atas tertulis di kalimat topik yang letaknya di awal dan diulangi lagi di akhir alinea. Model alinea ini biasanya untuk menekankan topik yang penting. Implisit atau tersirat. Topik tidak ditulis di sebuah kalimat, tetapi tersamar di seluruh kalimat. Artinya untuk menemukan topik, pembaca tidak bisa hanya membaca sebuah kalimat yang letaknya di awal maupun di akhir alinea. Namun pembaca harus membaca seluruh kalimatnya dan kemudian menyimpulkannya. Penulisan model ini biasanya digunakan untuk tulisan narasi atau cerita. Sedangkan untuk tulisan ilmiah biasanya dengan menempatkan topik secara jelas. Hal ini menghindari jika simpulan pembaca tidak sama dengan simpulan penulisnya. Contoh alinea bertopik implisit. Tidak pernah ada ikan yang hidup di darat. Ia selalu hidup di air. Kita tidak pernah pula menemukan kelinci hidup di air, namun kelinci hidup di darat. Pohon kurma biasa dijumpai hidup di padang pasir. Pohon anggur hidup di udara dingin, tetapi durian akan tumbuh di daerah tropis. Topiknya, setiap makhluk hidup perlu lingkungan yang sesuai setelah alinea dibaca. Contoh 2, pada bulan Mei 1945, ada sebuah kapal penumpang yang bertolak dari Surabaya ke Jakarta. Di antara penumpang terdapat sejumlah penumpang
yang merupakan sukarelawan perang yang berasal dari Jakarta. Mereka dikirim oleh satuannya untuk mempertahankan Surabaya. Tidak jauh dari Selat Madura tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Kapal tadi telah melanggar ranjau laut. Perlahan-lahan kapal itu tenggelam bersama isinya. Topik peristiwa kecelakaan kapal penumpang pada bulan Mei 1945 setelah hal ini dibaca. Kita lihat di sini jelaskan ciri-ciri gaya kepemimpinan yang otoriter dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi topiknya ciri gaya kepemimpinan yang otoriter, cara menghadapi pemimpin yang otoriter. Dua alinea. Eksplisit, topik ditulis di awal, akhir, awal, diulangi di akhir kalimat. Dalam kalimat topik dengan ditambahkan kalimat penjelas yang relevan dengan topik. Implisit, topik tidak tulis, hanya kalimat penjelas yang ditulis. Kalimat topik, ciri-ciri seorang yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter adalah sebagai berikut. Awal jawaban. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri gaya kepemimpinan yang otoriter. Akhir jawaban. Contoh alinea yang tidak memenuhi syarat kesatuan. Satu, dalam satu alinea terdapat dua topik. Membiasakan diri berolahraga banyak manfaatnya bagi seorang pegawai. Olahraga itu sangat perlu untuk mengimbangi kegiatan duduk berjam-jam di belakang meja kantor. Jika sering berolahraga, seluruh badan akan bergerak secara aktif. Dengan demikian sirkulasi darah akan mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh sehingga badan akan selalu terasa sehat dan bugar. Jadi olahraga sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan antara kerja fisik dan kerja otak. Olahraga pagi merupakan olahraga yang murah dan sangat menyehatkan. Topik 1, manfaat olahraga bagi pegawai. Topik 2, olahraga pagi itu sehat. 2, adanya kalimat penjelas yang menyimpang topik. Biji yang pantas dijadikan bibit itu memiliki beberapa ciri. Biji yang dipilih harus dalam keadaan utuh, tidak boleh tergores. Bentuk biji harus bulat telur dan tidak pipih. Setelah biji dipilih harus disamaikan dulu. Kulit biji tidak boleh berkerut. Selain itu kulit biji tidak boleh berjamur. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.